wabarakatuh. Saya Riri Putriani, calon guru penggerak Angkatan 11 BGP Sumatera Barat. Kali ini saya akan menampilkan aksi nyata modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif di sekolah saya, SMA Islam Al-Islah Bukit Tinggi. Pertama dan pertama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah SWT karena berkat rahmat beliau, berkat kasih sayang beliau, kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di ruangan kita ini dalam rangka menyampaikan menerima materi diseminasi budaya positif oleh Ustazah Riri Putriani sebagai CGP Angkatan 11. Salawat beriringan salam tidak bosan-bosannya kita bersalawat kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah ustazah tidak memperpanjang mukadimah, sebelum ustazah Riri menyampaikan materi pada hari ini, saya persilakan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk membuka acara kita pada pagi hari ini. Kepada Ibu Rafliza SAG. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'ul qarib mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hayy alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa 'inda al-hisab. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka 'ilman nafi'an wa nas'aluka 'amalan shalihan wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'alal 'afiyah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'ammudana wa tamin tafsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, oleh karena itu nanti akan lahirlah beberapa teori
Nilai-nilai tersebut sifatnya universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Semua akan mengakui nilai-nilai itu disebut nilai kebajikan universal. Beberapa ahli juga mengemukakan bahwa setiap perilaku dan perbuatan memiliki suatu tujuan, disampaikan oleh William Glasser pada Daily Bottle 1984 dan Diane Gosen pada 1998 juga mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan dibangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ada banyak nilai kebajikan universal yang ada di dunia ini yang diyakini oleh manusia. Tapi untuk disekolah, nilai kebajikan yang ingin kita lihat timbul dari anak-anak kita itu ada 6 yang kita sebut sebagai profil pelajar Pancasila. Ya, kita nanti dengan profil pelajar Pancasila ini kita mengharapkan anak-anak kita nanti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kita juga mengharapkan murid kita nanti mempunyai berkebenihaan global, mempunyai nanti nilai gotong royong, kreatif, bernalar politis dan mandiri. Nah, itulah nilai-nilai nanti yang kita harapkan muncul pada murid-murid kita di sekolah dalam rangka kita memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Selanjutnya teori motivasi. Tadi sudah kita singgung bahwa yang mempengaruhi seorang manusia untuk bertindak atau berbuat ada 2, muncul dari dalam dirinya dan muncul dari luar. Dalam motivasi yang keluar yang muncul dari luar dari manusia itu disebut dengan motivasi eksternal. Dia muncul yang pertama karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bisa juga dia muncul jika seseorang tersebut ingin mendapatkan imbalan dari orang lain. Berarti dia melakukan perbuatan itu bukan karena dirinya, karena orang lain. Terus motivasi yang kedua adalah motivasi intrinsik, intrinsik yang berasal dari diri orang itu sendiri, di mana mereka melakukan sebuah apa yang mereka lakukan itu untuk menghargai dirinya sendiri, dan inilah yang menjadi tujuan disiplin positif kita. Selanjutnya ustazah, ketika anak-anak kita melakukan kesalahan, ya, atau kembali ke motivasi ekstrinsik tadi, ada yang berbuat karena takut dihukum, ada yang berbuat karena ingin mendapatkan penghargaan. Tapi ternyata penghargaan itu adalah sebuah hukuman. Ya, penghargaan itu juga sebuah hukuman. Kenapa? Menurut si Alvin Cohn pada 1993 bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau dari orang yang membujuk. Nah, dorongannya adalah berupa eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, itulah beberapa dampak dari penghargaan. Jadi ternyata ketika kita memberikan penghargaan kepada seseorang, bukan penghargaan sebenarnya kita berikan, tapi di dalamnya tersirat sebuah hukuman. Ya, jadi kita itu dihukum oleh penghargaan. Kenapa penghargaan itu bersifat menghukum? Karena dia mempengaruhi jangka pendek dan jangka panjang. Ada pengaruhnya terhadap jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu juga akan mengurangi ketepatan. Ya, penghargaan bisa merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan juga akan mematikan kreativitas dan penghargaan akan mengurangi motivasi dari dalam diri kita sendiri untuk berbuat suatu kebaikan. Oleh karena itu, lalu apa solusinya jika tidak boleh memberikan penghargaan karena penghargaan bersifat hukum? Solusinya adalah kita bisa memberikan apresiasi
memberikan hukuman atau konsekuensi? Hukuman juga. Oke, kita simpan dulu jawaban kita. Dan nomor 3, kita minta murid untuk push up 15 kali karena dia tidak menggunakan masker di sekolah. Ini dalam pandemi juga ya, karena kita diminta untuk menjaga jarak gitu ya. Nah, tidak pakai masker dan
ada konsekuensi dan ini ada restitusi. Apa pula bedanya hukuman, konsekuensi dan restitusi? Ya, menurut dosen tahun 2004, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Ya. Restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir ingin menjadi orang seperti apa mereka, ya, dalam hidup dan dunia, dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Ya. Jadi jika dibandingkan dengan konsekuensi, tingkat restitusi ini lebih baik daripada konsekuensi. Restitusi juga akan memunculkan identitas sukses. Ya, kenapa tidak memunculkan identitas sukses? Karena dengan restitusi kita memberikan kesempatan kepada murid kita untuk memikirkan solusi atas masalah yang mereka miliki. Jadi mereka mendapatkan penguatan bahwa sebenarnya yang mereka kerjakan itu memang salah dan itu hal yang wajar bagi manusia melakukan kesalahan. Lalu mereka masih tidak ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Ya, jadi restitusi jika dibandingkan dengan konsekuensi itu sifatnya lebih positif. Jadi ada 9 dari ciri-ciri restitusi. Yang pertama, dengan restitusi itu murid belajar dari kesalahan, bukan dengan menebus kesalahan. Restitusi juga akan memperbaiki hubungan. Itu sifatnya menawarkan, bukan memaksa. Restitusi diri adalah cara terbaik. Restitusi akan menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dia akan berfokus pada karakter, bukan pada tindakan, berfokus pada solusi, dan kita dengan restitusi bisa mengembalikan murid yang bersalah pada kelompok asalnya. Seperti itu. Ya, jadi di antara hukuman, konsekuensi dan restitusi lebih baik kita menggunakan restitusi kepada murid kita. Selanjutnya kita masuk ke keyakinan keras. Kira-kira keyakinan keras ini bahasanya terdengar agak lebih asing karena kita biasa menyebut peraturan. Kenapa tidak peraturan saja dulu? Kenapa tidak peraturan keras? Peraturan sekolah. Kenapa lebih harus rasanya keyakinan keras, keyakinan sekolah. Kita bisa mengambil ilustrasi seperti ini. Kita punya aturan ketika berkendara motor harus pakai helm. Kita itu tujuan
kita butuh untuk bertahan hidup. Ya. Sekarang kita lihat. Kira-kira dari kasus ini, ya, ada anak yang memukul teman dan menghinanya. Ada anak nih yang suka memukul temannya. Kira-kira kebutuhan apa mereka yang memukul ini? Kebutuhan mereka akan perhatian, kasih sayang, kekuasaan, power yang dimiliki. Dia memiliki rasa berkuasa, tapi tidak terpenuhi, tidak tahu kemana akan dia curahkan. Akhirnya dia tuntut ke temannya. Ya, lalu apa yang bisa kita sampaikan kepada siswa kita? Apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan kekuasaan tanpa melakukan kekerasan? Ya, kira-kira tanpa menuntut teman, ya, ada nggak cara agar bisa terpenuhi kekuasaannya? Jangan
tidak datang ke kampus kami. Terima kasih jawaban dari dan satu lagi saya tertarik dengan materi sudah tadi mengenai pemberian perkataan pengumuman hukuman ya. Terus seperti yang kita lihat di lapangan ya, dari institusi pendidikan dan yang lain ya. Setiap kegiatan atau apa biasanya memang rata untuk memberikan penghargaan yang jadi bagusnya adalah apakah memang itu dengan pemberian seperti yang saya sampaikan tadi, apakah bagusnya pemberian penghargaan kepada yang tidak dilaksanakan lagi atau bagaimana? Jadi bagusnya kayak gimana? Iya, terima kasih Ustaz. Kayak di keseharian kita, misalnya kita melakukan sebuah kegiatan gitu misalnya, siapa yang juara kita berlomba, lomba yang juara pemilihan, ya. Di sini pemberian penghargaan berupa pengumuman itu konteksnya lebih kepada membentukkan motivasi dalam kita. Ya, ketika kita memberikan penghargaan, jangan sampai anak tersebut dia melakukan itu karena ingin dapat hadiah. Ya, dalam konteks menciptakan disiplin atau menciptakan nilai-nilai kebajikan. Itu konteksnya. Ya, memang merupakan penghargaan merupakan hukuman dalam menciptakan motivasi instruksi seseorang untuk mewujudkan nilai kebajikan. Lain halnya ketika kita melakukan sebuah kegiatan, kita memberikan hadiah. Nah, di sana kita sedang tidak dalam rangka untuk mewujudkan nilai kebajikan. Ya, di situ penghargaan yang kita berikan dalam rangka sebagai kesenangan ketika kita telah melakukan kegiatan tersebut. Jadi Jadi beda konteks. iya, terima kasih Ustaz. Ada lagi Ustaz? Tidak ada lagi pertanyaan, maka kita tutup dari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan Saya sampai berbicara. Terima kasih telah menyaksikan aksi nyata modul 1.0 Budaya Positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.